Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai pembacaannya, namun ya jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu kabar keadaan yang paling kamu ingin ketahui. Ya, kabar dan keadaan dia yang paling ingin kamu ketahui. Ada seseorang yang kamu ingin tahu banget ya. Mungkin kabar dia gimana, keadaan dia sekarang tuh sebenarnya seperti apa ya. Sora tidak akan tahu pembacaan ini akan seperti apa. Jadi untuk tim yang masih tidak bisa menerima pembacaan apa adanya, mungkin bisa di skip, dinonton lain waktu, karena Sora hanya akan membaca sesuai dengan kartunya saja ya. Kita lihat dulu siapa sih orang ini atau bagaimana energinya ya. Nah, orang ini adalah seseorang yang punya harga diri yang sangat tinggi, ya. Orang yang sangat mengutamakan masalah finansial juga. Dia tuh pingin punya power dengan adanya uang dan kekuasaan, ya. Jadi orangnya tuh ngejer banget yang namanya finansial, ya. Di satu sisi dia tuh pingin nunjukin powernya dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan uang, ya. Orangnya juga sangat realistis gitu loh ya. Yang berikutnya, orang ini tuh banyak punya emosi yang naik turun, atau dia pun bisa membuat emosi kamu tuh sangat naik turun sama ngadepin orang ini gitu loh ya. Jadi mesti banyak sabar, mesti banyak ngertiin kalau sama orang ini. Jadi emosi tuh naik turun banget gitu ya. Dan kamu pun harus ngadepin orang ini dengan naik turun emosinya. Jadi bisa banget kamu berdiri dengan orang yang moody. Jadi kalau cuma dengan kesabaran kamu bisa ngadepin orang ini. Orang ini punya banyak keinginan, punya banyak kemauan, cenderung demanding ya, minta ini dan minta itu gitu loh ya. Dan orang ini mengejar kepuasannya dia banget. Jadi orang ini ambisi dalam finansial dan ambisi keinginan dia itu sangat besar. Ya, orang ini mungkin banget orang yang sudah lama tidak komunikasi sama kamu, narik diri, mungkin dia nggak ada kabarnya ya, berusaha menenangkan diri dan sebagainya ya. Orang ini pun orang yang single fighter ya. Jadi dia berusaha untuk mewujudkan apapun yang dia mau itu sendirian, karena dia yakin dengan segalanya yang dia maui atau dia inginkan ya, itu bisa dia wujudkan. Orang ini tuh kayak yakin kalau dia itu bisa melakukan apapun ya. Dan orang ini tuh senang unik, jadi dia nggak senang ditiru, dia senang menjadi the one gitu ya. Cuman aku aja nih, jadi energi superiornya besar. Kita sekarang mau lihat teman-teman, ada apa sih sebenarnya antara hubungan kamu sama orang ini pada saat ini selain kalian tidak berbicara ya. Di sini, di satu sisi walaupun mungkin lagi saling nggak ngomongan atau sebenarnya nggak komunikasi, tapi di balik itu semua ada energi di mana masih ada rasa ketertarikan ya. Suka nggak suka, mau nggak mau mengakui, di sini masih ada energi ketertarikan, perasaan asmara ya, masih ada perasaan suka, mau tahu, penasaran gitu loh ya. Ada apa lagi di antara kalian? Dan di sini sebenarnya ada energi berharap adanya suatu pergerakan ya. Mungkin di sini ada dari kalian yang masih berharap mungkin dia bergerak ke arah kamu, atau dia pun justru berharap kamu bergerak ke arah dia ya teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini, ada isu apa sih antara kamu sama orang ini? Kenapa ada diem-dieman ya? Di sini memang ada perbedaan keinginan teman-teman, perbedaan keinginan ya, dan ada tindakan-tindakan dia yang cenderung ceroboh, memaksakan kamu harus ngerti mungkin maunya dia, atau sebaliknya kamu yang lebih cenderung menginginkan dia seperti maunya kamu. Di sini ada energi agresi ya teman-teman. Selain itu di sini juga ada situasi di mana komunikasi itu bermasalah ya. Jadi makanya Sora bilang kan, di sini ada kontras terburu-buru ya, dan di sini juga ada komunikasi yang saling mungkin tidak mau mengalah, dianya ngotot, kamunya juga ngotot. Dan di sini banyak hal banget soal mungkin visi misi yang belum sama, belum sepakat ya. Dan di sini ada energi pergerakan yang terasa terburu-buru ya. Kenapa dia memilih untuk diam? Bentar ya, Sora belum siap. Kenapa dia memilih untuk diam atau menarik diri? Kalau Sora lihat di sini karena memang sebenarnya teman-teman ya, dia itu memang ada energi di mana kamu berdiri dengan seseorang yang
masih dalam periode memilih. Artinya mungkin banget kamu tuh bukan satu-satunya atau ada pilihan lain. Pilihan ini belum tentu pasti wanita atau pria lain ya teman-teman. Di sini juga bisa saja pilihan lain itu berupa ada hal lain yang mungkin masih pingin dia utamain. Tapi di sini adalah kamu masih jadi satu opsi ya. Mungkin itu yang kamu nggak gitu srek gitu ya. Dan di sini teman-teman balik lagi energi komunikasi yang bermasalah ya, dari bermasalah, perbedaan cara pikir gitu loh ya. Sekarang kita mau lihat. Jadi ini kan kartunya nyampur ya. Oke, ini kamu bisa dapat beberapa aja di dia atau semuanya bisa dapat. Bagaimana kabarnya dia sekarang ya? Sekarang kita mau tahu bagaimana kabar dia, bagaimana keadaan dia pada saat ini. Oke. Yang pertama, ya orang ini itu lagi ngejar banget yang namanya finansial. Jadi orang ini itu fokus banget untuk mencari cuan ya. Jadi ini orang yang sedang menaruh segala energi dan fokusnya dia ke arah finansial ya. Fokusnya ke sana banget nih ya. Karena mungkin banget orang ini kan tadi selalu udah bilang dia pingin punya power, pingin punya kuasa, pingin direspek, dan dia merasa bisa mengontrol semuanya dan keadaan kalau finansial berpihak sama dia. Jadi ini orang yang lagi fokus banget sama finansial, ngejar banget yang namanya uang dan cuan ya. Orang ini sedang masih sedang mengembangkan dirinya, lagi sedang growing dirinya sendiri ya teman-teman ya. Dan orang ini sedang berusaha untuk mereformasi dirinya sendiri, berusaha ada perubahan dalam aspek hidupnya. Kalau Sora lihat di sini, salah satunya adalah dia fokusin ke aset yang tadi Sora udah bilang, aspek finansial. Jadi dia kayak pingin fokus nih, aku harus bisa ada perubahan khususnya secara finansial. Jadi memang kalau Sora lihat di sini, orang ini tipe yang pingin jadi sesuatu yang lebih baik ya. Kalau untuk perkara relationship, dia itu tipe yang memang ya udah jalanin aja, ngikutin arus, masih semua let it flow. Kalaupun ada orang yang dia anggap deket sama dia, itu pun masih proses pembelajaran, proses growing ya. Orang ini di satu sisi sedang berusaha untuk melewati banyak masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Artinya orang ini memang lagi fokus banyak ke dirinya sendiri teman-teman. Fokus dia tuh sekarang banyak ke dirinya sendiri ya. Banyak proses pembelajaran dalam hidupnya, fokus ke dirinya dia sendiri biar bisa jadi lebih baik. Kabar dia sekarang. Oke. Teman-teman, di sini bagaimanapun juga orang ini masih berasa adanya satu perasaan koneksi sama kamu. Walaupun hubungan ini memang masih prosesnya growing, tapi memang tidak bisa terlepas dari kenyataan bahwa dia masih punya perasaan terikat sama kamu, terkoneksi sama kamu. Ya, hanya tuh kan yang Sora udah bilang tadi kan, orang ini itu pingin fokus dulu ke dirinya sendiri. Ya, jadi kayak orang itu merasa aku tuh harus banyak yang aku kelarin untuk urusan aku sendiri, dan dia juga merasa aku harus kasih kamu ruang karena kamu juga masih butuh untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Jadi dia itu memang merasa kayak aku tuh masih perlu memperbaiki diri aku masih harus fokus sama diri aku sendiri. Mungkin begitu juga dengan kamu gitu loh ya. Kamu masih perlu untuk menyelesaikan dulu isu dengan diri kamu sendiri. Jadi kayak orang ini memang lagi fokus-fokusnya banget untuk yang ke dirinya sendiri. Di sini teman-teman, dia bisa merasakan energi sebenarnya sangat kuat ya. Di antara kalian itu ada energi twin flame, energi soulmate, energi keterikatan. Cuman memang orang ini sekarang fokusnya nggak ke sana. Walaupun ada perasaan terikat, tapi fokusnya nggak ke sana. Paham ya? Oke. Dan orang ini, kenapa? Karena orang ini tuh pingin mengutamakan yang namanya aku tuh bisa ngerasa stabil, aku bisa ngerasa secure. Kenapa? Karena bisa saja keadaan dia itu bisa saja nggak stabil atau nggak secure gitu loh. Jadi dia ngerasa insecure kalau secara ekonomi atau secara keadaan aku nggak cukup kuat nih. Apalagi kalau dia yang masih harus mensupport keluarganya dan sebagainya ya. Tapi orang ini di satu sisi itu sebenarnya belum melupakan teman-teman apa yang telah terjadi di antara kamu sama dia. Masih ada memori kenangan-kenangan yang telah terjadi di antara kalian yang masih dia ingat.
Tapi balik lagi, dia itu lebih berpikir untuk jangka panjang kestabilan aku, ya. Makanya kan dia bilang, Sora udah bilang di atas, dia itu masih dalam periode memilih prioritas, ya teman-teman. Oke. Sebenarnya orang ini itu sering sekali memikirkan kamu, sering sekali berpikir untuk bisa menghubungi kamu kembali. Hanya dia menyadari dianya belum siap, dianya belum aman, dianya belum stabil. Makanya dia itu tidak menghubungi kamu dulu, ya. Orang ini itu masih teringat banyak kenangan yang terjadi, ya. Segala percakapan di antara kalian, omongan di antara kalian tuh masih dia ingat, ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia itu punya sudut pandang sendiri. Dan dia ini mungkin kalau Sora lihat dulu pernah gagal sebelumnya, ya, dalam kehidupan dia, mungkin dalam finansial, dalam keluarga dia juga mungkin ada yang gagal. Jadi dia itu kayak sekarang punya sudut pandang yang lain, di mana aku harus menyiapkan diri aku sebelum aku bisa bersiap sama seseorang, ya. Orang ini mau fokus ke dirinya sepenuhnya, ya. Kalau dibilang hasrat, dia masih punya hasrat yang kuat ke kamu sebenarnya, teman-teman di sini, ya. Hanya orang ini masih menyembunyikan perasaan dia. Dia tidak menunjukkan sama kamu sesungguhnya perasaan dia itu seperti apa. Jadi orang ini itu bukan gak suka atau gak sayang, tapi dia menyembunyikan perasaan dia dari kamu. Dia lebih memikirkan lebih aman kalau aku sembunyiin. Sebenarnya orang ini kangen sama kamu, apalagi sekarang terpisah. Tapi kenyataan bahwa dia tidak yakin sama namanya masa depan membuat dia menekan dan menyembunyikan perasaan dia sama kamu. Dan dia alihkan untuk fokus kerja. Kenapa? Dia berharap nanti ketika situasi sudah lebih baik akan ada pembaharuan. Dia pingin bikin transformasi hidup dia. Dia tuh pingin powerful, dia pingin kuat gitu loh. Jadi dia itu sekarang, ya, berubah pikirannya dia buat dia fokus sama dirinya sendiri, ya teman-teman. Oke. Orang ini punya ego sendiri, makanya dia lari, teman-teman. Dia punya ego di mana, ya, dia itu merasa kayak aku tuh belum siap untuk yang namanya relationship, terikat, tanggung jawab, gitu loh, ya. Responsible. Itu dia belum siap, makanya dia cenderung lari, teman-teman, di sini. Bahkan dia pun sebenarnya lari dari perasaannya. Dia itu takut terlalu intim sama kamu, sementara dianya belum siap sama yang namanya masa depan, ya. Makanya kan Sora bilang gairah itu masih ada, cuman secara pikiran dia pun sadar kalau dia masih harus secara nyata persistence untuk membangun diri dan masa depan dia sendiri. Dia sedang working on it, dia sedang membangun hidupnya, membangun dirinya dia, ya. Sebenarnya kamu sama dia itu punya sisi yang mirror. Apa yang kamu rasakan sekarang itu dirasain sama dia, ya. Kalian tuh juga mungkin banget punya trauma-trauma yang cenderung sama. Jadi ketakutan kamu pun dia punya, apapun yang sekarang kamu alami juga dia rasain, ya. Jadi dia itu berusaha introspeksi diri sambil, ya, dia melihat situasi dan keadaan. Seandainya saja keadaan bisa membaik atau keadaan bisa lebih positif, gitu ya. Jadi dia kayak berusaha adaptasi, siapa tahu keadaan bisa lebih baik. Karena dia tahu dia harus bisa memberikan cinta dan sayang yang setara untuk kamu, ya. Kalau Sora lihat di sini, ya, di sini ada unconditional love. Dia tahu kamu sayang sama dia, ya. Jadi dia itu sekarang fokus ke dirinya sendiri. Dia banyak hangout sama temannya juga, ya. Jadi kayak dia mencoba untuk kelihatan baik-baik aja tanpa kamu, ya. Karena dia merasa bahwa selama hidupnya dia belum ada perubahan dari keadaan yang mana mempengaruhi juga cara berpikir dia, keadaan tidak akan berubah apapun, ya. Jadi dia sekarang lebih memilih enjoy dulu sendiri, having fun, gitu loh, ya. Sampai ketemu kebahagiaan kamu sendiri dulu, gitu loh, ya. Dia merasa kayak aku berusaha happy, ya. Dia berusaha happy sendiri dulu. Karena tahu dia cuma ada energi keikhlasan dan energi kepasrahan.
Karena di sini dia merasa memang hanya waktu saja yang bisa membuat keadaan bisa lebih baik, membuat dia bisa siap teman-teman untuk ke kamu lagi atau bikin progres. Artinya dia pasrah dan ikhlas, enjoying waktu yang sekarang untuk membangun diri dia sendiri. Ya, karena dia punya keyakinan. Ya, kalau memang kamu jodohnya dia, memang cintanya dia, kapanpun dia datang, kamu pasti masih akan sayang dan cinta sama dia. Yang dia rasakan ke kamu, ya, kita ambil sedikit aja yang dia rasakan ke kamu. Teman-teman, dia memang mau di let go dulu. Ya, bukan karena dia nggak sayang, karena dia merasa butuh space, ya, dan kamu juga mungkin bisa lebih bahagia. Atau kamu juga mungkin bisa menemukan jawaban sebelum dia datang dan sebagainya. Jadi dia tuh kayak ada energi keikhlasan dan kepasrahan, ya. Dia berharap kamu mau mengerti dan dia bisa punya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Karena kalau Sora lihat di sini sekarang fokusnya dia memang ke dirinya sendiri, ya. Orang ini merasakan ada emotional intimacy sama kamu. Ya, tapi dia memang belum sepenuhnya siap untuk terbuka karena harus komitmen dan sebagainya. Oke. Dan di sini sebenarnya ada satu perasaan dia tuh sebenarnya masih mantauin kamu, ya. Dan di mata dia kamu kelihatan baik-baik aja, kelihatan mungkin dia itu ada sisi kecemburuan. Dia itu masih belum siap buat let go kamu. Karena secara emosional dia masih punya perasaan kamu tidak bisa dibandingkan sama yang lain. Tapi dia menyadari bahwa ada situasi dan keadaan yang memang tidak memungkinkan pada saat ini. Karena dia juga tahu ada pendapat mungkin soal keluarga, teman-teman, dan lingkungan yang berefek terhadap hubungan ini. Ya, mungkin orang tuanya atau keluarganya juga nasehatin, temennya kamu tuh belum siap, kamu masih lalalala, bla 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 gitu loh. Intinya panjang kali lebar masih menasehati yang dia dengarkan. Ya kan sih? Cocok kartunya, dia merasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk kamu sama aku. Jadi bukan tidak, tapi memang belum waktunya. Dia sih berharap masa depan masih ada untuk kamu sama dia. Cuman Sora ngerasa di sini dia ini bukan tipe pemaksa, teman-teman, gitu ya. Dia tipe pemaksa nggak? Sora lihat di sini enggak. Dia itu bukan tipe pemaksa, tapi dia itu tipe mantauin kamu. Sebenarnya dia tuh stalking kamu loh. Kamu tahu nggak tahu, dengan apapun itu dia stalking kamu. Cuma dia memang ada energi keikhlasan. Dia kembalikan kepada semesta ini. Kalau memang kita jalan jodohnya, kita akan kembali sama-sama. Kak Sora, jadi intinya mungkin nggak ke depannya aku sama dia itu masih bisa ada potensi koneksi dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada Ten of Cups. Jadi ada kebahagiaan. Walaupun 10 itu kan perjalanan panjang, di sini Sora lihat ada persatuan, ada cinta kembali yang bersemi. Hanya teman-teman, ini masalah periode waktu yang lama, angkanya 10 tertinggi. Jadi ini proses panjang. Ya teman-teman, kamu bisa sama orang ini, tapi memang harus ada waktu di mana kamu fokus dulu sama diri kamu sendiri, gitu loh ya teman-teman. Kamu juga mungkin dia ada bikin kamu kecewa, terluka dan sebagainya. Tapi di sini ada komitmen teman-teman yang bisa mungkin ada, tapi tidak sebentar. Ada proses di sini, ada roda waktu atau divine timing yang tidak bisa kamu otak-atik. Divine timing itu waktu dari semesta, semesta yang atur. Jadi Kak Sora, aku terus mesti gimana dong selama proses ini? Yang bisa kamu lakukan cuma satu. Ambil pilihan-pilihan positif, taking care diri kamu nih, self care, taking care diri kamu, percantik diri kamu, perganteng diri kamu, buat diri kamu makin sehat, naikin kualitas diri kamu. Kamu juga fokus kembangin diri kamu, gitu loh. Kalau mama kamu punya keyakinan kamu sama orang ini akan ada jalannya kok teman-teman. Ya, oke. Nanti akan ada waktunya, gitu loh ya. Yang penting kamu buka dulu hati kamu positif daripada kamu sedih-sedih, teman-teman. Waktu yang terbaik itu dari semesta, bukan dari kamu, bukan dari kita. Jadi kalau surat di sini ada, ya,
Cuman, oke, jangan dipaksa. Memang sengaja ya, dia itu ada beberapa yang memang masih mungkin ngeblocking atau kamu ngeblocking dia. Memang dia pun masih mendiamkan itu. Karena dia tahu kalau terbuka ataupun dibuka, pasti ada energi di mana dia goyah, di mana sekarang dia belum siap. Jadi memang ini energi dari seseorang yang tahu dia belum siap, mempersiapkan dirinya, dan dia memberikan kamu juga waktu. Ya, teman-teman, kalau yang surat di sini memberikan waktu. Oke, intinya gitu. Jadi kalau mau sama relationship ini, sabar. Segala sesuatu itu kan proses juga gitu loh. Nggak bisa dipaksain. Misteri semesta. Kak Sora kok lama? Waduh, kamu jangan protes sama aku. Kan itu perjalanan cinta setiap orang kan beda-beda. Ya, intinya seperti itu. Tapi di sini ada kebahagiaan kok. Ini ada kartu wedding yang sangat kuat. Union, akan ada persatuan kembali. Ya, akan ada awal yang baru. Di sini ada proses panjang. Jadi mungkin masih, bahkan mungkin paling tidak ya, paling cepat Saudara di sini mungkin setahun ke depan kamu tuh baru mungkin ada kabar dari dia masuk lagi atau gimana. Tapi sekarang tuh masih fokus banget. Fokus dia tuh masih finansial banget. Ya. Karena orang ini nggak ngerasa secure gitu loh. Ya, dia masih butuh waktu. Zodiak yang terungkap: Libra, Leo, Aquarius, Capricorn, Pisces, Scorpio, Aries. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Yang mau beli cincin kupu-kupu, energi cahaya, kalung kupu-kupu, energi trauma negatif yang berulang, gelang kupu-kupu untuk membentukkan cakra hati, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Pada saat ini dibuat harga 195.000. Bisa juga di Instagram itu personal reading ya, atau beli kartu bisa baca sendiri ya. Alfabetnya ada B, T, Z, H, B, W, Q, M, F, R, A, B, V, T, E, M, dan H. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa main ke channel pertama juga di Sora yang Tarot. Buat kekurangannya minta maaf. Dukung terus Sora, biar Sora terus bersemangat. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.